Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah jelas gamblang Nabi yang menyampaikan wahyu pada waktu itulah Nabi yang diakuinya mereka, yang diakui oleh mereka sendiri sebagai orang yang paling terpercaya, Al-Amin, orang yang Al-Amin ya. Karena mereka itu pada umumnya teman sepermainannya, teman sepermainan Nabi Muhammad. Tahu persis. Halo, ibu, masih ingat? Masih ingat? Ingat apa? Ingat teman-teman kita dahulu waktu kecil. Wah, iya. Ingat ya? Ingat. Ingat ya? Siapa ya? Iya. Masih ingat pula juga. Oh, anak ini baik. Ingat aku? Ya. Oh, teman saya ini, masya Allah, dulu kalau tidur suka dilanggar. Nah, itu teman saya orangnya. Kita suka tidur dilanggar. Ngaji gak pernah telat ya, jamaah selalu dilanggar itu Bu. Ini kadang-kadang ya juga manggani tombone itu kan terbaca semua ya toh. Dan Nabi Muhammad nyaris oleh pengakuan mereka orang yang paling baik, jujur, masya Allah. Itu tanda-tanda. Lagi-lagi Bapak, kalau kita hari ini tadi membaca atau mengingat masa lalu, kalau dahulu ada teman yang masya Allah baik, cerdas, jujur, kok jadi kiai? Oh, betul nggak? Pantas toh? Nah itu. Tapi Penggarong. biar ini beling, jadi kiai tenang kok. Ini biar santai aja Bapak. Itulah mereka mengakui kebaikannya, kejujurannya. Ya toh? Mestinya ketika Nabi Muhammad SAW menyatakan sebagai Nabi dan dakwahnya, mereka ya percaya. Apalagi ini kembali pada ayat-ayat, ada kisah, ada cerita yang mereka pertanyakan sebelumnya. Muhammad, ada Nabi? Iya. Coba ceritakan pada kami, apa itu? Nah, cerita Nabi Yusuf. Nah, kok bisa menceritakan persis ceritanya, gitu? Padahal mereka tahu Nabi Muhammad itu gak pernah kemana-mana, gak sekolah di mana-mana, bahkan gak bisa membaca, gak bisa menulis, gak pernah baca novel. Gitu? Halo Bu, Pak, anak-anak itu hari ini kita buatkan profesor bagus Pak Bu. Saya tanya, udah ke perpus nak? Sudah Ustaz. Baca apa? Novel. Lumayan Pak, novelnya pondok kan, kisah-kisah para nabi kan bagus. Gitu. Kenapa? Saya lihat kok kitab kuning kok masih jejak, orang mencong-mencong. Kita orang saya buka Bapak Ibu. Nah, di mereka Nabi itu gak pernah baca apa-apa, nggak bisa baca. Pergi keluar juga enggak. Lah kok bisa menceritakan persis? Ini kan tanda-tanda. Ya kan tanda-tanda. Bahkan Bapak Ibu, ini bukan pertanyaan pertama kalinya. Mereka pernah bertanya tentang siapa itu Ali Imran, Nabi Isa, orang menangi, nggak baca. Kok ya bisa cerita, betul? Yas'alunaka 'anil qarnain. Mereka bertanya tentang siapa? Dzul Qarnain. Sudah jauh sebelumnya, kok ya bisa menjawab. Ini kisah tentang Nabi Yusuf. Mestinya ketika mereka itu mendengar, oh iya ada Nabi, tapi mestinya begitu. Ternyata Bapak Ibu, dasar, halo, apa? Dasar kafir Bapak Ibu. Ya, mereka nanya, dijawab pun nggak mau beriman. Kenapa? Memang dari sononya begitu, dari sananya begitu. Sananya mana? Ya takdir Allah, takdir Allah.
Kenapa Allah mengatakan walau sya'allahu la'amanu jami'an? Kalau Allah menghendaki iman semuanya selesai. Halo, Pak? Kalau Allah menghendaki, gak usah ngojek ngaji. Gak usah apa? Ngojek ngaji. Sudah baik semua, sudah iman semua. Karena ternyata masih ada yang belum beriman, maka kita ngojek. Jadi yang beruntung siapa begitu? Kita. Ya. Karena masih banyak yang nggak mau ngaji, maka kita ngojek ngaji. Yang beruntung siapa? Nabi Muhammad. Kalau mereka semuanya beriman, gak usah ada dakwah, gak usah capek-capek, halo, gak usah apa? Cuma capek. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, itulah yang akan kita bahas. Karenanya, waqa'ayyin min ayatin kemarin Bapak Ibu, seberapa banyak ayat-ayat Allah, toh mereka tetap tidak mau, bahkan mayoritas tidak beriman. Kenapa? Dari sononya sudah dicap, ketok palu, memang banyak orang yang tidak beriman. Itu justru kesempatan kita. Halo Bapak, Ibu, justru apa? Ini kenikmatan bagi kita. Surganya hanya kita. Surganya hanya kita. Kita merasakan nikmat karena ada yang di neraka. Kita merasakan nikmat juga kenapa ada yang di neraka. Nanti suatu kabeh orang nikmat atau bodoh kabeh. Betul. Betul. Kenapa nikmat juga? Karena ada yang di neraka. Jadi Bapak Ibu, itulah hikmah Allah yang Maha Bijaksana. Memang mengatur, ada yang nggak mau beriman, karena kita berdakwah. Ada yang kabur di neraka, itulah nikmat kita di surga. Baik, monggo dibaca Pak Pur per ayat, nanti Pak Pur mau membaca terjemahan. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. Ya. Kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka musyrik. Ulangi. Kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka musyrik. Baik, Bapak Ibu. Wa ma kana aksaruhum wa ma yu'minu aksaruhum illa wa hum musyrikun. Kebanyakan mereka tidak beriman. Justru mereka itu musyrik. Ada dua tafsir Bapak Ibu. Tidaklah mereka itu beriman, melainkan mereka itu imannya juga musyrik. Dua tafsir yang berbeda. Iya Bapak. Jangankan yang tidak beriman, yang beriman pun musyrik. Paham? Jangankan mereka beriman, yang iman pun musyrik. Ini Bapak Ibu nyentil, nyindir, nyenggol, mengingatkan kita semuanya. Kita juga kita orang beriman hari ini Bapak Ibu. Yang kafir sudah kafir selesai. Ya, sekalipun sudah dijelaskan panjang lebar tentang tanda-tanda kenabian, tetap tidak mau beriman, selesai mereka. Memang kafir. Justru ini peringatan untuk kita. Yo iman neng yo musyrik. Halo. Yo iman neng yo musyrik. Gitu. Dulu mereka beriman. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, tawaf Bapak. Kita. Tapi sambil tawaf sambil nyembah berhala-berhala. Bapak Bang. Waduh. Ya kan? Waktu itu masih ratusan berhala pas di Ka'bah. Beriman, buktinya Allahu Akbar mulai tawaf. Yang keliling Ka'bah, tapi enggak sambil ngelus-ngelus berhala. Nah sekarang akeh Pak. Dulu berhala. Ubah tak usah. Gitu? Ya beriman tapi gunung gitu, skoro gitu. Ada nggak itu? Ada. Ya beriman yang ngubungi
Itu analoginya begitu. Ya. Itu peringatan untuk kita, Bapak. Sekali lagi, mereka yang musyrik cetok, kafir. Sekalipun sudah dijelaskan tentang kenabian Nabi Muhammad dan banyak tanda-tanda kekuasaan Allah di langit bumi. Cetok, kafir, selesai. Anehnya banyak yang beriman, neng dia mau musyrik. Ini harus kita jelaskan Bapak. Ya itu tadi contohnya. Karena Bapak Ibu kalau kita dengar baca An-Talbiyah mereka siapa? Musyrik Mekah, musyrik mereka haji enggak? Haji, tawaf enggak? Baca talbiyah enggak? Kok ngerti? Mau kira-kira? Baca Bapak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik illa syarikan hiyalak. Oh, paham kok? Gak paham kan? Di talbiyahnya gitu Bapak Ibu. La syarika lak, tiada sekutu bagimu kecuali illa syarikan hiyalak, kecuali para sekutu-sekutu yang itu sekutumu. Itu tadi berhala-berhala tadi. Itu talbiyahnya orang musyrik. Poinnya apa? Mereka beriman pada Allah. Ya haji, ya Allahu Akbar, la syarikalak, tapi illa syarikan iyalaka, kecuali sekutumu sendiri. Nah, aneh tahu awal itu kontradiktif tuh, tidak ada sekutunya kecuali sekutu Allah sendiri. Maksudnya berhala-berhala itu. Itulah bentuk kemusyrikan orang musyrik Makkah. Tadi yang kita juga sama gitu. Dia beriman, Bapak Ibu, iman, Islam, nyembah Allah, ya, doanya ya Allah, tapi dia nyerok itu. Jadi kebanyakan mereka beriman pun mereka mensekutukan Allah. Kalau Bapak Ibu ini berulang-ulang kita ingatkan, itulah penyakit, problem dan dosa yang paling besar, dosa syirik. Ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita boleh introspeksi Bapak Ibu, ya, kenapa masih banyak juga maaf peringatan atau azab namanya ujian ya? Kenapa begitu? Karena kemusyrikannya. Itulah negeri kita, itulah bangsa kita, itulah warga kita Bapak. Ya iman ini masih ngopok menyang, ya masih sajen, halo, masih percaya keris, punya keris kan? Nah Bapak Ibu, nah keris pajangan katanya belum ada yang Ustaz tuh, saya suka punya keris hanya untuk pajangan. Ya. Bapak Ibu, memang kalau Ustaz kita masih khusnudon gitu, karena mungkin Ustaz sudah untuk nyeni, halo, Ustaz untuk nyeni, pacar rumahnya keris Bapak Ibu. Kalau saya sendal harga yang mahal, ngapain keris Bapak Ibu? Ya tak? Tapi ada Pak Ustaz, tapi juga seniman, sehingga punya keris, punya tombak, pecut Bapak Ibu. Nah, kita yakin mereka mau bisa menjaga hati. Kenapa itu keris? Kenapa keris? Ya untuk hiasan tak orang apa-apa. Hanya untuk hiasan. Tapi orang awam kan tidak bisa gitu Bapak Ibu. Halo. Sudah menjadi semacam mitos. Namanya keris ya keris. Ada aji-ajinya. Ada keris nopo Pak. Nopo sosro. Ini ngerti Pak. Keris nopo sosro. Normalnya Pak, apa lagi? Sapu intan. Wah, sebaya kopi Pak. Pacar alumni. Bapak Ibu ya, saya tanya kan, namanya bukan trik ya yang buat kerja. Betul ya, Masya Allah. Ya, sampai ada yang perangsang, Masya Allah. Dan ini
Karena ya tadi di Ponorogo bawa keris, itu Mambojol bawa keris Bapak Ibu. Ya. Kalau memang itu hanya untuk hiasan, gagah-gagahan loh, bawa keris di sabuk di belakang ya, Masya Allah Bapak. Gitu. Tapi orang awam tidak begitu. Keris hanya jauh. Nah, surat diadusi, betul. Adusnya juga beda Bapak. Pakai degan, betul Pak saya. Air degan atau apa lagi Pak saya? Ya. Karena sudah manja, tiap tahun dimandikan Raja Dusi yang budak. Ya. Ake, halo Pak, nama Pak? Saya Ake itu. Ake 75 di saya Ake kebudi Bapak. Baik Bapak Ibu, saya sering cerita, masih ada juga yang punya jimat, Masya Allah keren. Zaman jimatnya Al-Quran. Apa? Al-Quran. Injil. Ya, Korea kecil nggak bisa dibaca Pak. Namanya apa? Oh, jadi ngerti. Quran Istanbul Pak. Oh, Bang pernah dengar Pak? Pernah dengar? Pernah. Punya nggak Pak? Pernah punya. Oh, pernah punya? Disuruh buah. Ya Allah, Quran Pak cilik. Oleh kasih tafsir piye. Bapak Ibu, ini cerita dan itu nyata. Saya kan sering memperhatikan kalau coba ada jamaah itu kok tinggal. Kalau orang kita kan biasa tahu gayanya Pak, caranya santai, nolak tolen, dengan jingkor tangan, jinjing sarung. Halo, itu jamaah Indonesia tuh, sarungnya disikap sebelah gitu, tangan ke belakang, jingkor tangan namanya, tinggal ke toko, Bapak Ibu. Toko pelitian tuh di Mekah dulu, Bapak. Sananya, Pak jangan apa Pak. Patus Quran Istanbul, Masya Allah. Ini pertama kali saya melihat Pak. Ternyata ada Pak. Quran kecil, saya kuku tuh Pak. Bu, ya Allah, ini tenang Quran. Gitu. Betul, masih kecil hanya saya kuku, saya ujung jari Pak. Itu katanya Quran Istanbul. Ya ada, entah nggak tahu ngomong banyak. Ya siapa kamu itu ya ada apa? Ada goresannya tinta gitu, entah apa itu nggak tahu. Yang pasti kan nggak mungkin lah. Cetakan mana apa yang bisa cetak segitu gitunya? Nah, coba bayangin, ada nggak cetakan mana yang bisa nyetak Quran yang 3 juz hanya ujung kuku, ujung jempol? Kan nggak mungkin. Kan pernah di orang-orang entah apa nggak tahu. Nah itu ada Quran Istanbul. Buku kain putih dikalungke, atau ke sabuk Bapak Ibu, disabuke. Pernah Pak? Halo Pak, pernah Pak? Jangan. Pertama, kalau meyakini dengan itu kemudian kebal, halo, apa? Kebal berkekuatan ceto itu syirik. Ceto apa? Syirik. Bapak Ibu. Kalau seandainya itu betul Quran, buku kain putih buat sabuk itu cetok musyrik, kan diyakini itu yang membuat dia sakti Bapak. Minimal Bapak, minimal kan sabuk jimat, kan jabalan jimat Bapak. Jadi pakai buang hajat ke toilet kemana, kan malah tambah dosa Bapak. Ya. Artinya tidak ada manfaatnya apa-apa. Nah itu contoh-contoh Bapak Ibu, mereka beriman tapi wahum musyrikun, musyrik. Halo Bu, jelas? Ya beriman, ya ngaji barang. Ini nganggo susu. Pakai apa? Susu apa? Susu wajan gitu. Kegedean kalau ya ngaji ya beriman pakai pengasihan
pakai penglapisan, Bapak Ibu, Masya Allah. Ini contoh-contoh bahwa kata Allah, mereka itu tidaklah beriman kecuali justru mereka itu musyrik. Jadi bercampur aduk antara keimanan dan kemusyrikan. Lanjut, Pak Bul. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. Yang artinya, Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka, atau kedatangan kiamat kepada mereka secara tiba-tiba, sedangkan mereka tidak menyadari? baik, Bapak Ibu, ini peringatan keras. Apa? Peringatan keras, ancaman keras. Pada siapa? Mereka-mereka, siapapun orang yang musyrik. Apa ancamannya? Mereka pasti tidak aman. Tidak apa? Dari apa? Azab Allah di dunia ini. Orang musyrik pasti tidak aman. Pasti. Karena yang bertanya, apakah mereka aman dari azab Allah yang meliputi mereka? Kalau jawabannya aman Pak Ustaz, aman. Buktinya mereka itu sampai hari ini aman. Nah, yang terakhir yang kedua, apakah mereka juga aman alias lolos dari datangnya hari kiamat? Yang di hari kiamat nanti akan diazab oleh Allah karena kekafirannya. Nah, jadi Bapak Ibu ada semacam apa? Tahapan datangnya azab. Kalau nggak di dunia, ya di akhirat. Bahkan dunia iya, akhiratnya iya. Pertanyaannya, apakah mereka itu aman? Jawabannya tidak. Tidak. Apa aminu anta yaum ghasyiyah? Apakah maka aminu mereka aman? Apakah mereka aman dari antatiyahum, datang kepada mereka ghasyatun, azab yang meliputi. Azab yang meliputi, maksudnya datang dari segala arah, dari bawah, dari atas, kanan, kiri, halo, depan, belakang, itu Pak Bu. Dari bawah, ya, tanahnya gerak-gerak, betul? Gempa. Dari atas, ya, bendanya jatuh. Masih ingat? Ya. Lari ke depan, nabrak. Mundur, nabrak. Ke utara, nabrak. Karena yang ke utara lari kidul. Lari ke selatan, betul? Ya, itu contoh kemarin. Yang itu padahal itu baru kecil. Baru kecil. Azab Allah Bapak Ibu, coba ditengok dulu kisah Nabi Nuh, umat Nabi Nuh. Ya. Dari bawah sampai itu tungku Pak, Bu, tungku, dapur, gitu, tanur, brudal air Pak, Masya Allah. Dari bawah itu, dari atas hujan lebat, Masya Allah. Itu namanya ghasyiyah. Azabnya datangnya meliputi dari segala arah. Itu umat Nabi Nuh. Nabi Nuh juga sama. Yang di bawah Bapak-Ibu, bumi terbelah.
belah. Dari atas hujan batu, masya Allah. Mulai kemana? Di contoh-contoh yang adab itu meliput dari segala arah. Mereka aman? Tidak. Kalau mereka tadi Bapak Ibu Quraisy Mekah musyrik, ya, kan mereka membaca, mendengarkan, bahkan cerita nenek moyang mereka itu benar-benar terjadi. Mestinya mereka mengambil pelajaran. Dan kok tidak, maka musyrik, Anda kok tetap membangkang, mengingkari. Apakah Anda merasa aman kalau datang azab itu? Biar mereka menjawab sendiri. Biar mereka menjawab sendiri. Wahai orang Jogja, halo, ingat 2006, gitu, Bapak Ibu, ya. Jamaah Bapak Ibu, Ustaz, kita orang baik-baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, kita beriman, gak musyrik, ibadah rajin, mau ngaji. Apakah kita aman juga, Bu? Enggak. Kenapa? Memang itu azab karena dosanya sebagian orang, karena salahnya sebagian manusia. Tapi kalau ada datang masa milih-milih, ya kena kabeh, kena semuanya dong. Iya begitulah sunatulahnya. Itu yang Aisyah tanyakan Bapak Ibu. Yang siapa? Aisyah siapa? Wahai seorang Aisyah Rasulullah tanyakan, ya Rasulullah, afina sholihun, Nabi, betul demikian? Iya, kita kan ada orang-orang solih, betul. Tapi kata Nabi, kalau adab datang semuanya kena, semuanya kena. Karenanya kita wajib amar ma'ruf nahi munkar, biar kita semuanya selamat. Kalau kita ape, maka datang adab untuk mereka memang, tapi yang lain pun juga kena. Ya Bapak Ibu, karena dikatakan apa aminu, mereka aman? Tidak, pasti semuanya kena. Kemudian apa? Antak jauh wasyah, ketika datang azab yang meliputi mereka, karena datangnya dari mana? Itu pertama. Seandainya pun di dunianya aman, karena Allah menangguhkan. Karena Allah menangguhkan. Itu Quraisy Mekah Bapak Ibu. Kenapa? Itulah karena kebijakan Nabi yang luar biasa. Nabi Nuh sikat langsung. Nabi Lut sikat langsung. Semuanya langsung di dunia. Itu Bapak Ibu ada cerita, tapi ini mungkin agak apa namanya, ya, gayeng-gayengan. Tapi itu fakta. Ya. Nabi Nuh kan termasuk satu dari 5 ashabul atau ulul azmi, betul nggak? Nabi Nuh satu dari 5 ulul azmi. Coba tengok Bapak sejarahnya. Ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad nggak ketemu Nabi Nuh. Halo, ya tak? Isra Mi'raj, langit pertama Adam, kedua siapa? Isa. Ketiga siapa? Musa. Keempat siapa? Ibrahim. Kelima siapa? Muhammad. Tidak ada Nabi Nuh. Beliau gak ketemu Nabi Nuh. Tanya kenapa? Ini ada yang berkata karena beliau dengan Nabi Nuh beda mazhab. Oh, apa Pak? Beda? Apa mazhabnya Nabi Nuh? Mazhab beliau langsung minta diadab umatnya, segera spontan di dunia. Nabi Muhammad enggak, nanti di hari kiamat. Itu dua mazhab yang berbeda. Karenanya Quraisy Mekah enggak ada adab di dunianya. Jelas? Jelas Bapak Ibu? Berarti di dunianya aman. Quraisy Mekah. Tapi Lut dari adab enggak, nanti yang kedua. Masih ada season kedua. Apa itu? Auta yahum sa'ah.
Quraisy, ada aman? Ya, sekarang aman. Tunggu. Nanti ada hari kiamat. Ada hari kiamat. Dan Anda pasti akan kena. Bahum la yasurun, dan mereka-mereka itu tidak nyadar. Memang Bapak Ibu, azab Allah itu datangnya, maaf bahasa orang Jawanya, ngelempe. Ngelempe itu apa ya? Nah, itu bahasa Jawa itu Bu. Indonesia apa ngelempe? Mulai nakan. Tak ada juga, Pak Pul. Apa Pak? Ngelempe itu apa? Orang bahasa Indonesia kita ya. Nih. Iya Bapak. Nah, ngelempe itu bahasa Jawa. Ya Allah, ini manusia itu kaya Pak bahasa itu. Iya. Afa aminu duhahu wa hum yal'abun. Pak, ya yang lain. Kadang-kala azab itu datangnya waktu duha. Waktu duha. Kan orang kan nggak ngeh Pak. Nah ini kan aman, Masya Allah. Terang-terang pada main. Yang kerja ya kerja, yang main ya main. Datang azab. Nah, di waktu itu duha. Masya Allah. Tenang. Di waktu malam tidur nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba datang subuh. Jadi nggak bisa diramal Pak, karena ngelempe tadi itu. Kadang sore, Padang itu sore Pak kuliah. Ya, Padang sore. Kalau Aceh pagi, ya. Kita pagi. Menang itu siang kok. Nah, ya, namanya ngelempe. Nah, dan datanya tiba-tiba, nggak ada warning sistem. Early warning juga nggak ada Pak, nggak ada. Ngelempe. Yang sedang main, yang sedang jagung, yang sedang ngopi, yang sedang apapun tidur Pak, Masya Allah. Bahkan sedang joget-joget, halo, sedang apa? Tiba-tiba demo. Ngelempe nanti pun, gitu, ngelempe itu, apa ya? Nah, patut nyindir dikit apa? Yang pasti Bapak Ibu, tidak ada siapapun yang aman dari azab Allah. Kalau nggak di dunia, nanti di hari kiamat, bahkan dunia dan akhirat nanti. Ya, sama mereka la yashurun, tidak merasa. Memang Allah melempe tadi itu, melenakan mereka, sehingga waktu dia bermain, waktu tidur, mungkin sedang bercengkrama dengan keluarga, anak cucu, bapak tiba-tiba datang azab. Baik, caranya waspadalah agar kita aman dari azab Allah. Yang ketiga, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. subhanallah Bapak Ibu, luar biasa ya. Ya, setelah didakwai sekian lama, baca dulu Pak, Bapak, ya baca dulu. Katakanlah Nabi Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikuti mengajak seluruh manusia kepada Allah dengan bukti yang nyata. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. Ya, Masya Allah Bapak Ibu. Jadi kalau kita bahasakan bahasa kita Bapak Ibu, tadi sudah sekian lama ya Nabi berdakwah, terus bisa berdakwah, sudah diyakinkan dengan ayat-ayat Allah, bahkan tanda-tanda kenabiannya, bahkan sudah diingatkan, diperingatkan ancaman azab, kok tetap. Ini juga banyak susah Pak sebenarnya. Jero itu apa bahasa Indonesia itu? Apa Pak? Nah, susah ya? Apa Bang?
semakin menjadi. Nah, ya sudah didakwai sekian lama. Bukti-bukti kenabiannya jelas. Ayat Allah yang langit bumi sudah jelas. Lah kok tetap gak beriman? Bahkan mayoritas tidak beriman. Sudah diperingatkan keras juga, tidak mau beriman. Tambah semakin menjadi-jadi. Nah, kemudian apa Pak mantapnya? Qul hadhihi sabili. Kata Allah, ya wis lah. Halo? Ini bukan itu saja Pak, ya wis. Ya sudah. Bukan ngobrol, ya sudah. Tapi tegaskan, inilah jalanku. Nah, berarti Bapak Ibu bahasa orang Arabnya nafsi-nafsi. Masing-masing. Ya tadi, ya wis. Silakan. Ya, kita Pak. Kenapa? Ini asli kita sampaikan. Kita tugasnya menyampaikan. Halo? Tugas kita apa? Mendakwakan. Sudah macam-macam dari yang kita sampaikan. Yang kabar gembira digembirakan, yang peringatan diingatkan. Kok tetap tidak beriman? Terus gimana Pak? Ya udahlah. Betul? Karepmu lah. Tetap katakan qul hadhihi sabili, inilah jalanku, inilah jalanku. Disama dengan lakum dinukum waliyadin. Ngono ya ngono ya ngono. Nggih. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Sing iman yo iman, sing kafir yo kafir. Yang penting inilah jalanku. Jalan keselamatanku. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ana wa man ittaba'ani. Bapak Ibu, ini penting sebagai insan dakwah. Sebagai apa insan dakwah? Artinya apa? Kita harus punya prinsip. Halo Pak? Punya apa? Prinsip. Harus konsekuen, konsisten, istiqomah. Ini jalanku. Jangan menga-mengu. Jangan lokro, jangan membeli, letaliti, jangan. Katakan, inilah jalanku, tegas. Jelas Bapak Ibu? Iya. Karena ya Indonesia hari ini juga banyak. Gini kok enggak mau, juga mau. Udahlah, tak perlu dangdutan sisa. Halo? Betul Pak Bu? Kemarin itu viral Bapak Ibu, ya di medsos Bapak Ibu, ada seorang dai muda, dai muda, cakap Pak Bu. Saya kan, masya Allah banyak tahu, ustaz muda, dikonangi Bapak Ibu, dikonangi, itu di tempat ya bungso, hukum, ya. Itulah kalau itu. Kenapa? Kehilangan prinsip. Kehilangan prinsip. Dijak masjid, nggak datang. Ke rumah, nggak datang. Kabar lapangan nggak datang. Diparani Pak. Diparani kemana? Ya tempat mereka. Enggak. Dan punya sistem, punya prinsip. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi wa man ittaba'ani. Ini penting Bapak Ibu. Ini penting. Ya, jadi kita harus punya satu pegangan yang jelas yang harus kita pegang secara konsisten, konsekuen, istiqomah. Rawe rantas malam-malam itu. Ya, tetap ngaji Bapak Ibu. Ya, ini istilahnya enggak bagus Bapak Ibu. Biar apa? Andi menggonggong. Itu enggak, itu masuk Bapak. Kita istiqomah saja. Kita punya satu prinsip, qul hadhihi sabili. Wahai Bapak Ibu, inilah jalan Islam kita. Selasa pagi ngaji, tafsir, konsisten, demo yang ngaji terus. Halo? Tadi Bapak Ibu laporan
Laporan. Siapa yang laporan? Ya intelijen lah. Siapa? Intelijen Bapak Ibu. Bu Ais maksudnya. Maaf, Bapak Ibu. Yang ngaji dikit bi marah apa? Ya. Ternyata penuh Pak, alhamdulillah. Kalau tadi intelijennya awal-awal tadi Pak. Ngaji di orang-orang. Ya Pak. Karena Bapak kemarin ada yang libur kan Pak. Saya udah berangkat ke pondok, sore dia mampir, ngajinya libur. Oh ya alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, kita harus punya prinsip qul hadhihi sabilillah, jalanku. Maksudnya agama Islam dan Muhammad sebagai nabinya, Quran sebagai pedomannya. Inilah jalanku, kita harus pegang teguh secara konsekuen, konsisten dan istiqomah. Ad'u ilallah. Aku mengajak, yaitu mendakwahkan ke ilallah, ke jalan Allah dan ridha Allah. Ana wa manittaba'ani. Aku siapa? Aku siapa? Nabi. Ini jalanku, Nabi, dan orang-orang yang mengikutiku. Wa manittaba'ani. Berarti para pengikut Nabi dakwahnya seperti ini Bapak. Konsekuen, konsisten. Jangan leti-leti. Melotrok tadi nyun sewu. Ya karena letre Bapak Ibu nyun sewu. Karena pegel. Diundang nggak berangkat, malah bangkang musyrik, udahlah, enggak gitu. Ya, ya wes itu artinya apa? Kita tetap konsekuen dan konsisten. Ana meminta fani ala basiratin. Ala ya. Wa subhanallahi amma wa ma'ana minal musyrikin. Masya Allah, dan kami tidaklah minal musyrikin, termasuk golongan orang-orang musyrik. Ini penting Bapak Ibu. Ini ikrar. Yakin apa? Ikrar, pengakuan, komitmen bahwa ini jalan dakwahku pada Allah atas ilmu yang luar biasa, yaitu agama, dan kami bukan orang-orang yang musyrik. Orang-orang yang musyrik. Ini penting Bapak Ibu. Wa ma'ana minal musyrikin. Terakhir, وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. Yang artinya kami tidak mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad kecuali laki-laki yang kami berikan wahyu kepada mereka di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka berjalan di bumi lalu memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Apakah kamu tidak mengerti? Ngerti nggak Bu? Ngerti apa? Afala taqilun. Apakah kamu tidak mengerti? Ngerti gitu. Baik Bapak Ibu, dan ada beberapa bagian. Yang pertama, bahwa yang saya Ibu, Rasul itu hanya kaum laki-laki. Halo? Bu? Ternyata Rasul itu semuanya laki-laki. Pertanyaannya mengapa? Pertanyaan mengapa? Wa masalnaka min qablika illa rijalan nuhi. Wa ma arsalnaka
dan tidaklah kami, aku Allah, mengutusmu wahai Muhammad. Min qablika, sebelum kamu juga wahai Muhammad, dulu, illa kecuali rijalan, laki. Jadi Bapak Ibu, konsensus ijma bahwa Nabi Rasul itu semuanya laki-laki. Ditanya kenapa Bapak Ibu? Yeah. Memang ada pendapat, ini ulama besar juga Bapak Ibu, tapi dia satu-satunya. Pada abad kelima ada namanya Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi. Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi. Al-Andalusi Pak, itu dari Andalus Spanyol. Namanya siapa? Ibnu Hazm. Beliau berpendapat ada nabi perempuan. Halo Bu? Ada nabi? Alhamdulillah. Innalillah. Apa? Innalillah. Kita hormati orang pendapat. Memang imam satu ini memang terkenal menjadi imam atau madhab al-Zahiri. Madhab al-Zahiri. Al-Zahiri itu madhab Bapak Ibu, kaidah umumnya menafsirkan ayat secara zahir, secara textbook. Itu ada dua ulama yang besar. Satu namanya Ibnu Hazm, yang kedua namanya Abu Dawud Al-Zahiri. Pokoknya apa kata ayat itu dimaknai textbook. Itu cirinya Al-Zahiri. Karena ada seorang perempuan yang dapat wahyu. Halo? Ada seorang perempuan yang dapat wahyu, maka itu nabi. Karena nabi itu kaidahnya adalah yang dapat wahyu. Ibu jemaah, sebutkan ada perempuan yang dapat wahyu. Siapa namanya? Maryam. Nah, berarti pas. Ada dua kalau gitu betul. Satu ibunya Nabi Musa, yang kedua namanya Maryam. Itu taknya begitu. Wa auhayna ila ummi Musa. Wa auhayna, dan aku wahyukan. Pada siapa? Ummi Musa, ibunya Nabi. Berarti dapat wahyu. Siapa namanya Bu? Aisyah. Ibu Nabi Musa siapa namanya? Yohana. Jadi ada Nabi Yohana. Ibunya Nabi Mu dapat wahyu enggak? Dapat wahyu. Apa wahyunya? Pertama, agar melarung Nabi Musa. Betul? Nah, dipasarkan juga, jangan susah dan sedih. Kenapa? Nanti anakmu akan kembali kepadamu. Engkau yang akan menyusuinya. Oh, berarti ada Nabi perempuan. Kenapa dapat wahyu? Demikian juga dengan Maryam. Itu pendapat siapa tadi? Ibnu Hazm. Tapi ini mengingkari atau menyelisih konsensus ulama-ulama. Ya, karena ayat kita jelas bahwa Rasul itu hanya rijalan, laki-laki. Tapi boleh aja ini untuk pegangan aja, untuk ilmu saja. Oh, ternyata nyicil ayam ada nabi perempuan Bu nanti. Ya, nyicil ayam ya. Nggak iri. Jadi konsensus bahwa hanya laki-laki. Min ahlil qura. Ternyata Bapak Ibu Nabi itu dari perkotaan. Maaf, jadi yang orang desa jangan air juga. Ya, desa itu bahasa Arabnya badiyah atau badui. Apa? Badui itu desa Pak. Orang badui itu orang desa. Desit itu desa. Orang kota. Ya Bapak Ibu, itulah yang bagian pertama bahwa Nabi itu laki-laki dan dari warga atau orang kota, bukan desa. Yang kedua, Bapak Ibu, bagian yang kedua dikatakan hendaknya afalam yasiru fil ardi wa yanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim. Ini pengajian kita ngajak jalan-jalan. Halo.
Oh, semangat ibu. Mana Pak? Afalam yasiru. Tidakkah mereka itu berjalan-jalan? Mereka siapa maksudnya? Orang Quraisy, Pak. Kalau gitu yang suka jalan itu orang Quraisy, Bu. Waalaikumsalam saya ibu. Halo Bu. Yang ngaji jalan-jalan. Ngaji jalan-jalan berarti orang kayak orang Quraisy maksudnya. Kayak orang. Allah mengatakan, Quraisy, apa Anda nggak pernah jalan-jalan? Maksudnya, kan Anda kan jalan-jalan terus dong, ke Palestina, ke Yaman. Di sana kan ada cerita, ada kisah Nabi Lot di Palestina, Nabi Nuh juga Palestina, atau di Yaman. Kan di sana ada ceritanya. Oh, ini bukan kampungnya Nabi Soleh dulu, tinggal puing-puingnya. Mestinya mereka kan bisa membaca. Bisa apa? Membaca. Mengambil pelajaran, tadabbur. Mestinya harus beriman. Nah kok enggak? Jadi Bapak Ibu, ini intinya agar mereka itu ketika berjalan harus mengambil pelajaran. Tidak waktu jalan-jalan tok. Ibu, Bapak, pernah ke Prambanan? Pernah Prambanan? Saya belum, alhamdulillah. Saya belum menyelewat kok. Ya. Alasan pernah. Apa ceritanya Prambanan, Bu? Apa Pak? Ceritanya? Para Jogran. Halo Pak, masuk akal Pak? Tidak. Masuk akal? Ini kok diparanin terus? Kalau diparanin terus? Ya. Jadi yang suka jalan-jalan hendaknya sambil melihat-lihat, membaca dengan mata hatinya, mata kepalanya. Kenapa dan kenapa itu maksudnya itu Bapak Ibu. Quraisy, Anda kan suka jalan-jalan, berdagang ke Palestina, ke Yaman. Kan banyak sejarah, banyak peninggalan sejarah. Ada kampung Madain tadi, kaum Nabi Soleh, kaum Samud dibinasakan, Nabi Nuh dibinasakan, semuanya begitu. Itu kan pelajaran. Kenapa nggak diambil pelajarannya? Yang lurus sambil melihat-lihat. Kaifa kana akbatul ladzi lam yakun, bagaimana akibatnya, endingnya kaum terdahulu. Sayang mereka tidak membaca itu. Sayang mereka tidak membaca itu. Itu yang disayangkan. Karena Bapak Ibu boleh jalan-jalan itu. Qul siru fil ardh fayanzuru. Qul siru fil ardh. Bertebalah di muka bu untuk apa? Melihat-lihat, membaca dan menghayati, mengambil pelajaran. Bagaimana nasib mereka orang-orang terdahulu. Tidak pernah jalan-jalan ke Majapahit, Pak? Majapahit itu mana? Kediri, Trawulan Kediri. Bojonegoro ini, Kediri ini. Iya. Gimana? Segitu hebatnya, Pak. Sekarang masih ada terang Majapahit. Ada Pak? Oh enggak ada. Sekarang ada yang terang Majapahit itu. Kok juga ada ya? Punah lah. Nah itu kayak punah, Masya Allah. Ya. Luar biasa. Jadi itulah hikmahnya kenapa kita harus membaca pelajaran dari sejarah. Setelah Bapak Ibu, apalah takilun. Adalah hendak berpikir. Jadi kalau jalan-jalan Bapak Ibu nggak ngambil pelajaran, berarti nggak berpikir. Jadi saya kira begitu tadi kajian kita pada hari ini. Bapak Ibu banyak yang kita bisa serap pelajarannya. Yang pertama bahwa ya dakwah tetap dakwah, ngaji tetap ngaji. Mereka beriman, percaya tidak sudah ada takdirnya, sudah ada kepastiannya. Jadi yang pasti memang sudah dicap bahwa mayoritasnya tidak apa-apa. Ya wis. Yang penting prinsip kul hadhihi sabilillah, jalan kita, jalan selamat kita. Yang terakhir untuk mengingatkan dan kita berjalan dan melihat bagaimana orang-orang terdahulu yang tidak beriman. Allah azab dan Allah binasakan. Baik, monggo Bapak Ibu, ada yang menanggapi?
warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang hadir pada kesempatan hari ini adalah orang-orang yang dulu pernah melakukan perjalanan ketika masih fisiknya masih kuat dan sekarang pun masih kuat. Nah, kalau misalnya diberi kesempatan satu persatu, mungkin banyak cerita yang akan disampaikan padanya. Nah, ketika fisiknya masih kuat melakukan perjalanan itu enak ditempuh. Tapi ketika fisiknya sudah lemah, nggak bisa lagi melakukan perjalanan, apakah bisa dianalogkan bahwasanya ketika nanti kalau fisik kita sudah lemah, bisa saja melakukan perjalanan, yaitu dengan membaca berulang-ulang Al-Quran, setelah khatam dimulai lagi dari depan, setelah khatam dimulai dari depan. Apakah itu juga sudah merupakan dikatakan perjalanan? Yang pertama, Ustaz. Yang kedua, kita mendengar kisah-kisah di dalam Al-Quran, Nabi Yusuf ini ya, dan mengandung tanda-tanda kebesaran Allah. Walaupun kita tidak menyaksikan atau mengalami dengan mendengar kisah, apakah bisa dikategorikan seperti suatu ayat yang disebut dalam Al-Quran itu laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Dan ketika itu kita dengar dan kita pahami, bagaimana bisa kita menambah keimanan kita, Ustaz? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persis Pak Eka, betul sekali. Bapak Ibu dahulu jalan-jalan dia pakai onta, keledai, jalan kaki betulan Bapak Ibu dulu. Ya. Berikutnya pakai kendaraan, pakai pesawat. Hari ini Bapak Ibu pakai YouTube, baca buku sejarah. Ya. Semuanya itulah jalan-jalan. Jalan-jalan. Memang tidak harus dengan fisiknya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita kemarin setelah sekian bulan ini membaca kisah Nabi Yusuf, kita sudah lang-lang buana, Pak. Betul nggak? Membaca Palestina, Mesir dalam bayangan ingatan kita. Itu juga jalan-jalan, Pak. Tadi kalau kita baca tadi Majapahit, Prambanan, Norojonggrang, Demak, Bapak Ibu, itu juga sejarah yang kita baca. Jadi esensinya bagaimana kita membaca peristiwa yang lalu, sudah banyak kisah-kisah yang lalu, baik yang beriman dan kemudian diberikan pahala oleh Allah, dan orang-orang yang kafir yang diatap oleh Allah. Semuanya bahasa Allah. Dan itu semuanya tadi baik itu betul min ayatin al-kubra. Tanda-tanda ayat-ayat yang besar menunjukkan kekuasaan Allah yang maha besar. Ya, Bapak Ibu kita tadi dimanapun Bapak Ibu, ini kata Allah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasir. Ternyata minoritas di mana-mana selalu menang. Ya. Tadi kan asal mereka kafir, gitu. Tapi bukti fakta yang lain menyatakan justru yang minoritas itu yang menang. Juga min ayatin al-kubra. Tanda-tanda Allah yang besar. Itu baik. Allah a'lam bishawab. Jadi ada lagi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Kak, mengenai surat Yusuf itu ayat 106 dan seterusnya itu disebutkan tentang kemusyrikan itu ya, Kak. Kemudian tadi Ustaz juga menyampaikan soal doa tawaf orang-orang musyrik zaman jahiliyah. Nah, kebetulan saya juga jadi kelingan dengan doa tawaf waktu haji, alhamdulillah. Allahumma imanan bik wa tasdikon bi kitabik dan seterusnya itu. Nah, terkait dengan musyrik itu, kalau seandainya kita beriman kepada Allah tapi mungkin belum bisa sepenuhnya tasdikon bi kitabik ya, sampai watibaan lisunatin dan seterusnya, apakah itu termasuk musyrik, Pak? Misalnya saya dulu pernah jadi dapat amanah gitu ya, ya, itu kan disumpah dengan Al-Quran, kan? Pada waktu itu saya terus terang masih ada penyelewengan, nah, istilahnya gitu. Walaupun sekarang udah insya Allah udah enggak gitu. Nah, itu apakah terhitung
kemusyrikan seperti itu kan, beriman tapi tidak dengan kitabnya itu masih separuh-separuh gitu ya, atau dengan tuntunan Nabi itu masih separuh-separuh gitu kan. Nah, kemusyrikan yang seperti itu apa bagaimana itu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul sekali Bapak Ibu, waktu kita haji tawaf itu kan ada ikrar. Itulah pengakuan dan ikrar sebagai seorang hamba. Ya Allah, kami datang mengelilingi Ka'bah ini hanya karena iman Bika, hanya karena iman kepadamu. Itu ikrar tuh. Bukan karena Hubal atau Uzza atau siapa-siapa, hanya karena iman kepadamu. Watasdiqan bi kitabika, dan karena kami mempercayai kitab sucimu. Wa wafa'an bi ahdika, dan karena kami memenuhi janji. Buat tibaan di sunatina, dan mengikuti sunnah, itu pengakuan dan itu ikrar. Ternyata Bapak Ibu, ikrarnya masih belum utuh, kempluh, belum full. Ini enggak termasuk kategori musik, hanya kategori maksiat. Kenapa? Kategori maksiat. Tadi iman Qur'annya juga belum utuh 100%. Ya. Kecuali kalau imannya tadi itu kemudian dicampuri, ya, dengan iman pada siapa? Yang lain. Itu karena Bapak Ibu saya wanti-wanti, haji itu ibadah yang paling rawan syirik. Ibadah yang paling rawan itu haji Bapak Ibu. Kenapa? Yang mencium Hajar Aswad segitunya Pak, hiruk-pikuk sampai monjang, ngikut, nyenggol, bayar bahkan Bapak Ibu. Iya, bayar. Kenapa ingin mencium Hajar Aswad? Ini bukan berhala Bapak Ibu. Segitunya, enggak lah. 30-an. Kalau sampai dia memaksakan diri Pak, itu sampai dengan menyembah berhala Pak. Itu Pak, mahrawan itu. Termasuk yang jauh ngiris gunting kiswah untuk jimat, itu musyrik. Kita kan tidak tahu, alhamdulillah. Enggak, iya. Tapi kan ada Bu, itu. Enggak bisa ngiris Bu, itu ada yang jual. Di Mekah Pak, ada yang jual tuh. Jual irisan kiswah namanya. Harganya 600 rial Pak. Dibawa pulang dijimat, nah itu musyrik Pak. Jadi kita itu imanan bika. Kami datang ya Allah, tawaf hanya karena iman kepadamu. Engkau yang menciptakanku, yang memberikan karunia kepada kami. Karena subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillahnya ya Allah, kami orang desa ya Allah datang ke sini ya Allah, hanya karena iman kepadamu, bukan karena siapa-siapa. Jadi nggak kategori musyrik, kecuali kalau tadi Bapak Ibu ya berlebihan ya karena ingin di Masjid Aswad sambil gunting kiswah, itu baru. Tapi itu termasuk kategori dosa atau maksiat yang semoga Allah mengampuni dengan istighfar kita. Gitu. Allah wa'ala bishawab. Tanya Ustaz. Monggo. Kalau pelaksanaan umroh itu setelah umroh pertama, apakah kita boleh untuk umroh kedua tapi membatalkan umroh tapi tidak ada wasiat dari yang meninggal? Bagus Bapak Ibu. Imam Nawawi siapa? Kenal Imam Nawawi? Ya, dengan namanya ya. Ini imam hebat luar biasa Bapak Ibu, yang punya kitab Arba'in Nawawi, punya kitab Riyadhus Shalihin, punya kitab fikih namanya Rawdatul Thalibin. Ini imam hebat, memang dari mazhab Syafi'i. Dan untuk ulama yang lain banyak. Beliau berpendapat boleh umroh berkali-kali, termasuk mengumrohkan orang lain tanpa wasiat sekalipun. Orang tuanya, bapaknya, ibunya, kakeknya, yang kakunya yang penting boleh. Memang Bapak Ibu ini termasuk juga wilayah yang khilaf ya para ulama ya. Tapi masyhur jumhur ulama mengatakan boleh, alhamdulillah, tanpa wasiat dari orang yang bersangkutan sekalipun. Harus mati wasiat, kalau matinya wasiat. Bahkan Bapak Ibu kalau orang tuanya dulu sudah wajib haji, kenapa mau wajib? Lah sudah mampu, wong sugih, badannya sehat kok, gitu. Kok
Qadar Allah baru daftar, ya, nunggu 30 tahun meninggal. Ya, hajikan. Kalau tidak wasiat, kenapa? Sudah mampu haji. Tapi itu memang wilayah khilaf para ulama. Kita berpendapat sama dengan pendapat yang lain, boleh mengumrohkan, mengajikan orang yang meninggal sekalipun tanpa wasiat. Kalau wasiat tambah wajib lagi. Ya, gitu itu. Allah a'lam bishawab. Ada yang doa, apa apapun. Mohon didoakan Pak Ustadz untuk putra kami atas nama Al-Mas'ud Al-Hibrizi, umur 22 tahun, meninggal hari Kamis 24 Agustus 2025, sudah dimakamkan Jumat tanggal 29 Putra siapa? Agustus. Putra siapa Bu? Tadi Bu? Saya Pak. Bu Neni. Mana Bu Neni? Masya Allah. Al-Mas'ud Al-Hibrizi. Asabakillah. Asabakillah fi ujur. Bapak Ibu, ya baru 20 tahun. 22 tahun. Masya Allah. Ya, ini peringatan. Halo? Apa? Ternyata anaknya mendahului ibunya. Ada yang anak mendahului? Masya Allah. Nah, Anak menduduki. kalau anaknya sudah berarti ibunya kapan? Ya, guru betul nunggu gede gitu. Baik Bapak Ibu, ini loh. Ya. Kematian ini kata Nabi adalah pelajaran yang paling luar biasa. Kematian adalah pelajaran yang luar biasa. Baik, kita doakan almarhum Al-Mas'ud Mas? Al-Hibrizi. Al-Mas'ud Al-Hibrizi namanya. Mas Aud Ya. Haud. Khaut. Haud. Saud Khaut. Oh, Khaut. Khaut. Khauf Ya, Khaut. Haud Khaut. Nokta Nokta. Al-Mas'ud Al-Hibrizi. Ya, Bapak Ibu, itulah kadang-kadang kita menamai yang mananya Al-Haudun, Haud ya. Haud. Tok apa tok? Anak sambung saya Pak. Jadi saya punya 2 anak tuh apa itu autis, spesial berkebutuhan khusus. Innalillah. Yang meninggal anak sambung saya yang autis. Jadi saya masih punya 1. Kalau yang meninggal anaknya. Haudun ini saya terjemahkan. Artinya telaga. Betul Bu ya? Kalau pakai betul telaga, Mungkin ya. mungkin iya ya. Sanggup. Ya insya Allah. Mudah-mudahan itu telaga surga. Kita doakan mudah-mudahan Allah ya, terimanya dengan baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu واغسله بالماء والثلج البارد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ابدله اهلا خيرا من اهله ودارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجره من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره خفرة من خفار النيران يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Bapak dan Ibu, untuk infak pondok pada pagi hari ini terkumpul Rp1.105.000 dan untuk pengajian Rp414.000. Jazakumullah khairan. Dan untuk penyedia selek Selasa depan kelompoknya Ibu Bakriah, Ibu Umi Salamah dan Ibu Erni. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.